Selama ini kita disuapi informasi bahwa ABH dan ABI ini adalah bentukannya BP Batam. Ya, padahal ternyata BP Batam itu cuma kerjasama dengan Moya. Moya lah yang bikin ABH dan ABI. Mulai dari air yang tersendat, air yang berwarna coklat. Sekarang jam berapa hidupnya? Sekarang sih udah lebih rutin setelah ada perbaikan, tapi kita kualitasnya masih sering mengecewakan karena pernah satu kali saya menghidupkan air ini menjelang buka puasa, tiba-tiba airnya berwarna seperti air teh. Halo, selamat sore, Baca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Ahmadi Sultan. Iya. Dalam Hot News 18 Maret 2025. Nah, sebelum tadi saya udah ngeliat Bang, ada beberapa berita yang cukup menarik, dan salah satunya tuh yang agak sedikit membuat kita kaget itu angin puting beliung, Bang. Musibah ya. Ya, ternyata di beberapa daerah itu, Bang, kayak di Batam Center sendiri, di Bengkong itu cerah, Bang. Iya. Tapi bentar, Bang. Sebelum kita bicara soal angin puting beliung ini, saya mau nyampaikan satu nih, Bang. Ada pesan-pesan nih, Bang. Iya. Pesan-pesan dari Batam Pos bahwa dengan berlangganan koran harian batampos.co.id 50.000 aja untuk 1 bulan. Dengan itu Anda bisa membantu kami terus memberitakan informasi yang menarik, tentunya dengan kaidah-kaidah jurnalisme yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya. Lanjut lagi apa tadi? Lanjut lagi. Puting beliung. Nah, ini karena tadi ada iklan yang lewat. Nah, puting beliung ini jam sekitar tadi jam 1-an, Bang. Jam 1 kalau dari informasi yang kita dapat itu jam 1.08. Ya, dan cukup mengagetkan ya, karena cuaca Batam yang sangat lagi panas terik, hangat-hangatnya gitu. Mungkin nggak semua orang mengira akan terjadi sesuatu gitu, Bang, gitu kan. Biasanya puting beliung itu terjadi di daerah laut, pesisir yang pantai ini kan agak di tengah gitu. Ada tanda-tanda cuaca. Ada tanda cuaca mungkin mendung, agak mendung, angin kencang. Tapi ini kan tiba-tiba ya. Tiba-tiba, wah, kalau melihat videonya serem juga, Bang. Karena ada salah satu dari yang ngirim video ke Batam Pos, namanya Audrey. Dia bilang dia lagi di atas mobil, tiba-tiba angin itu berputar cepat dan salah satu baliho itu hampir menimpa mobil. Alhamdulillah untuk selamat dan tidak kenapa-napa. Dan kabarnya menurut reporter kita di lapangan ada sampai kantin terangkat. Ya, kantin. Lalu juga ada kayak Bang, pagar. Kan kalau pagar beberapa tempat-tempat PT itu pagarnya itu dari seng-seng. Iya. Nah, pagar dari itu aluminium hancur semua, Bang. Jadi terbawa sampai ke jalan gitu, Bang. Wah, ini membuat kita kaget juga, Bang, karena itu informasi masuk itu sekitar jam jam 13.15, Bang, masuk. Ternyata kejadiannya dari 13.08. Jadi karena itu ya warga Batam harus waspada kemanapun ya, benar. Ya, karena kita tidak bisa memprediksi sesuatu akan terjadi gitu. Kira-kira berikutnya apa lagi? Ya, mungkin sedikit alam memang tidak bisa diprediksi, Bang. Yang kedua soal Amsakar Ahmad akan evaluasi soal PT Moya ya, karena konsorsium ini sebenarnya menurut informasi bukan kerjasamanya hanya dengan PT. Ya, selama ini kita disuapi informasi bahwa ABH dan ABI ini adalah bentukannya BP Batam. Ya, padahal ternyata BP Batam itu cuma kerjasama dengan Moya. Moya lah yang bikin ABH dan ABI. Gitu. Jadi ini ada sesuatu, ada misinformasi selama ini ternyata dari yang beredar. Dan katanya evaluasi ini berkaitan dengan layanan air, Bang, yang kurang maksimal. Mungkin
Di daerah Abang nih paling sering. Iya. Karena ini agak ketinggian sudah jadi berapa sering. Tahun, Bang? Sudah berapa tahun? Pokoknya setelah Moya mengelola air di Berarti Batam, sebelum itu lancar-lancar saja. Meskipun air di tempat lain kering kerontang itu nggak pernah nggak pernah ada problem. Nggak pernah problem. Setelah mengambil alih itu sudah mulai berubah. Berubah. Mulai dari air yang tersendat, air yang berwarna coklat. Sekarang jam berapa hidupnya? Sekarang sih udah lebih rutin setelah ada perbaikan, tapi kita kualitasnya masih sering mengecewakan karena warna. Pernah satu kali saya menghidupkan air ini menjelang buka puasa, tiba-tiba airnya berwarna seperti air teh. Dikiranya kita mau minum teh susu. Mungkin karena mau buka puasa kemudian mungkin tahu kali disajikan dalam tanda kutip teh susu, tinggal masukin es batu aja segar kali teh susu. Tapi entah rasa apa itu. Tapi ya ini menjadi Bang, mungkin air ini adalah hajat hidup orang banyak dan itu termasuk kebutuhan dasarnya manusia ya Bang ya. Ya, jadi harus ada perbaikan. Memang harus ada perbaikan, harus ada evaluasi dari pemerintah. Itu penting Bang, karena harus memang mungkin kalau tadi kan Amsakar bilang memang BP Batam itu dia profit oriented, memang pendapatan penting, tapi bagaimanapun pelayanan harus lebih penting, maksimal. Karena kalau memang duitnya lebih banyak, tapi kalau pelayanan ke masyarakatnya minim, ya apa gunanya toh? Iya, benar sekali. Ini karena beberapa pihak ada yang beberapa tempat yang kita kasihan itu ada beberapa tempat titik Bang itu hanya hidup di jam 12 malam, jam 1 pagi, kayak Batu Ampar itu kayak daerah Batu Ampar. Tanjung Sengkuang. Wah itu, berat banget jadi warga di sana Bang. Bayangin Bang, mereka sudah kerja dari pagi sampai sore, kadang pulang malam. Dan malam-malam harus menunggu tengah malam menampung air Bang, dan itu makin memberatkan dan ya maaf ya Bang, secara psikologi, secara kesehatan pasti ini bikin stres semua orang, dan saya rasa memang sudah tepat sih Pak Amsakar untuk melakukan evaluasi PT Moya. Ini enggak kita nggak nyebut lagi abi-abi enggak. Ya, kalau itu soal internal mereka. Kita tapi kalau dalam Pak Amsakar bilang PT Moyanya. PT Moyanya yang harus dievaluasi. Ini penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebutuhan dasar manusia. Oke, next kira-kira apa lagi yang akan kita sajikan tadi besok? Ada berita yang cukup mengejutkan Bang. Karena ada penemuan mayat. Ya, ini sering kali terjadi di Batam dan kali ini korban seorang perempuan. Maaf ya Bang, kita agak sedikit ini dengan celana legging hitam. Lalu maaf tanpa ada hanya pakaian dalam saja. Tapi menurut saya kemungkinan ini orang yang habis olahraga atau bagaimana? Mungkin pakaian olahraga ya lebih tepatnya. Bisa jadi seperti itu dan ada bilang juga ini kayaknya warga negara asing. Tapi namun sampai sejauh ini polisi belum merilis keterangan resminya Bang. Masih melakukan penyelidikan dan saat ini mayat tersebut, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan proses selanjutnya. Atau mungkin ada keluarga yang kehilangan bisa melaporkan ke bagi kantor polisi ya. Ya benar Bang. Mungkin kalau bagi orang keluarga yang merasa kehilangan, apakah itu keluarganya atau bagaimana? Yang pasti ciri terakhir yang bisa kami dapat itu adalah rambutnya agak berwarna pirang, tipe hitam ada pirangnya sedikit, lalu juga rambutnya sekitar sebahu. Lalu perempuan dengan dengan celana legging hitam, dengan pakaian dalam warna hitam. Nah itu yang terakhir, informasi terakhir. Tapi nama siapa kami masih belum mengetahui siapa. Oke, karena ini udah pertengahan bulan puasa, pertengahan Ramadan dan akan mendekati Lebaran. Kita butuh informasi yang terkait dengan apa itu Bang? Mudik Lebaran. Wah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang akan mudik karena udah pesan tiket belum? Udah pesan tiket belum? Untuk tahun ini saya masih trauma tahun lalu, jadi untuk tahun ini saya skip dulu untuk mudik Lebaran ya, karena meskipun pemerintah mengatakan harga tiket turun, bukan turun tapi diskon sampai 14%, tapi harganya tetap melambung. Ke Makassar berapa? Untuk terakhir saya cek beberapa hari yang lalu itu masih 4 jutaan untuk keberangkatan 24 Maret ya. Tahun lalu berapa? 6 jutaan.
Mirip-mirip aja. 6 jutaan itu setara dengan terbang ke Turki. Ke Maldives berapa kemarin? 2 juta. PP. Itu pulang pergi. Lebih murah. Itu masih lebih murah. Lebih murah ke Maldives dibandingkan ke Makassar. Makassar ya. Jadi kalau terbang ke Indonesia Timur itu sangat-sangat mahal. Berat, ya. Atau dari timur ke barat itu pastinya sangat mahal. Nah, ini tapi bagi beberapa orang Bang, tiket direct ya Bang, nih dari Batam ke beberapa daerah itu udah habis loh Bang. Sudah habis. Kayak Pekanbaru, Padang itu udah nggak ada lagi. Ya itu sampai jarak ini, dekat ya. Sampai saat ini Bang nggak beberapa teman-teman, beberapa masyarakat kesulitan jadi tiket direct, akhirnya memilih tiket one stop. Yang transit ya. Transit jadinya. Jadi ya mau nggak mau mereka mungkin pulang rindu. Iya. Sudah terlalu rindunya sudah terlalu besar. Akhirnya mau nggak mau ya sudah ngeluarin uang lebih untuk ya. Tapi kita berharap mungkin pemerintah bisa mendorong maskapai untuk melakukan penambahan flight penerbangan. Iya, tapi informasi teman-teman kita di lapangan untuk menjelang dua pekan menjelang Lebaran itu ini BIB sudah menginformasikan bahwa akan ada penambahan 29 penerbangan ya. Wah, bukan cuma hanya penambahan penerbangan, tetapi kapasitasnya ditambah karena maskapai menyiapkan pesawat yang lebih gede. Besar. Ya. Mungkin bisa Airbus ya Bang ya. Mungkin kalau misalnya kalau Boeing 737 biasanya sampai 196 sampai sampai 200 seat lah. Ya. Mungkin bisa lebih gede, mungkin lebih banyak tampungan. Iya. Dan masih terkait persiapan Lebaran lagi, Polda Kepri menyiapkan pengamanan arus mudik, ya, operasi ketupat Seligi. Ya, ini setiap tahunnya dan tahun ini Polda Kepri tetap mengadakan operasi ketupat ini untuk memberikan kenyamanan, ketertiban untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat yang akan menyelenggarakan mudik ataupun yang tetap berada di tempat tinggalnya. Nah, satu terakhir Bang, sebelum kita menutup edisi Hot News hari ini, ada satu masih ada sidang lanjutan dari polisi yang terlibat narkoba. Cukup Membuat kita miris ya Bang ya. Miris dan seorang pengayom aparatur seharusnya menjadi contoh, tapi malah menjadi pelakunya dari ini semua gitu. Ini membuat kita. Dan sejauh ini dari informasi yang kita terima bahwa sudah sedang dalam masa persidangan. Dan yang saat ini katanya tadi sidangnya ya Bang, sore barusan. Malah masih berlangsung sidangnya. Sedang berlangsung ya. Bahwa mantan Kapolresta Barelang menjadi saksinya Bang. Siapa ini? Kombes Nugroho ya. Nah, sebenarnya ini kasus ini kita kira kan setelah kasusnya sidang polisi narkoba ini tidak ada lagi kasus, tapi ternyata ada kasus. Ada kejadian yang sama yang memeras memeras tersangkanya dengan pinjol. Lalu ada lagi di Tanjung Pinang polisi yang bawa sabu. Malah pasangan suami istri atau pasangan belum resmi. Katanya suami istri. Tapi kita berharap sih Bang tidak ada lagi kejadian serupa dan kita berharap mungkin ya oknum-oknum kepolisian yang berbuat seperti itu mungkin sudah diberantas oleh Propam Polda dan kita berharap tidak ada kasus seperti itu. Mudah-mudahan polisi harus menjadi pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat. Itu aja Bang. Ya. Karena kalau kita berlama-lama semua berita kita setorkan di sini, orang tak perlu lagi membaca koran esok hari. Ya, kita hanya spill yang mungkin menjadi highlight untuk besok hari. Dan sekali lagi untuk pembaca Batam Post, terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Post. Baik berlangganan secara fisik maupun berlangganan secara online. harian.batampos.id. Dan jangan lupa dengan sosial media kita. Ada apa aja Bang nih Bang? Ada Instagram, TikTok pastinya, dan Facebook, YouTube, jangan lupa ditonton. Ada Twitter. Twitter ya. Oke, terima kasih juga sudah follow akun media sosialnya Batam Post. Saya Fiska Juanda pamit undur diri. Saya Ahmadi Sultan mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan dan semoga lancar berbuka. Ya. Yuk kita cari takjil. Dadah. Oke.